Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dari contoh kasus yang sebelumnya itu kalau kita implementasikan dengan hierarchical clustering. Ini sama ya, kasusnya sama, yaitu untuk data customer. Kita ingin mengimplementasikan dengan menggunakan hierarchical clustering yang aglomeratif ya. Nah, untuk tahap awal sama, misalkan kita mengambil data yang itu data dari customer untuk yang kolom 3 dan 4, yaitu data untuk rating tadi dan data untuk pendapatan. Nah, fungsi yang kita gunakan atau library yang kita gunakan untuk hierarchical clustering itu adalah ini. scipy.cluster hierarki. Scipy ya. Kita mengimport scipy cluster.hierarki ini. Kemudian di sini nanti kita bisa menampilkan dendrogramnya dengan menggunakan fungsi dendrogram. Nah, ini tadi. Linkage. Linkage ini apa? Fungsi yang bisa kita gunakan, metode yang kita gunakan untuk menghitung atau mengupdate ya jarak antar data yang baru. Yang kalian kenal kemarin misalkan ada min ya, distance atau kita sebut dengan maksimum ya. Kemudian ada juga beberapa metode yang lain. Nah, ini salah satu metodenya adalah WAT. Nah, kita lihat contohnya. Atau sebentar saya bukakan terlebih dahulu. Jadi WAT itu adalah ini ya. Jadi WAT itu adalah metode yang bisa kita gunakan untuk mengukur kedekatan antar klaster. Jadi yang seperti saya jelaskan itu ada single link, complete link, average link, min distance, ya. Kemudian WAT method, ya. Min itu adalah metode yang dimaksud di situ, linkage-nya. Itu single link, complete link, ya. Average link, min distance. Ini adalah metodenya seperti itu. Nah, bisa kita lihat hasil dendrogram. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini. Karena datanya banyak sekali ya. Ini datanya banyak sekali sampai tidak terlihat. Ada 200 datanya. Ini kalau digambarkan ya bentuk dendrogramnya nanti seperti ini. Ya, kemudian dari hasil dendrogram ini kita bisa lakukan clustering dengan menggunakan jumlah klasternya berapa. Itu tujuannya adalah memotong itu tadi. Nah, kemudian kita mau menggunakan cara affinity-nya adalah apa? Menggunakan Euclidean dan linkage. Fungsinya itu menggunakan fungsi aglomeratif clustering. Ya, jadi nah, ini fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai X ini, nilai yang ada di data yang kita gunakan dalam clustering itu, dia masuk ke cluster yang mana. Kita menggunakan fungsi fit predict. Nah, di sini hasil dari clusteringnya jadi seperti ini. Hampir sama seperti hasil clustering dengan menggunakan K-min tadi ya.
Sekarang misalkan kita akan coba menggunakan fungsi yang lain. Kita coba bisa tidak? Nah ini kalau tadi kita ganti dengan kita menggunakan fungsi yang lain, yaitu menggunakan single link, ini hasilnya adalah menjadi seperti ini. Nah, ini dendrogramnya, kemudian ini hasil klasternya untuk 5 klaster. Nah, ternyata jadi seperti ini. Justru hasil klaster 1, semuanya masuk ke klaster kedua. Hampir semuanya masuk ke klaster 2. Ya, dengan menggunakan jumlah klaster yang sama. Kemudian misalkan kita coba yang berikutnya, complete link. Ini agak lama ya, kalau yang hierarchical ini memang agak lama, karena kan dia prosesnya adalah satu persatu. Nah ini kalau kita menggunakan complete link, ini hasilnya seperti ini. Ya, sedikit berbeda dengan yang tadi. What ya, kalau what ini dia mengumpul jadi satu, kemudian di sini menjadi satu klaster. Nah, kalau di sini yang klaster satunya itu justru tergabung menjadi satu. Seperti ini. Kemudian klaster 5-nya itu yang harusnya dia menjadi satu dengan klaster 2, ini justru terpisah. Nah, ini hasil kalau kita menggunakan complete. Saya coba lagi, misalkan apakah ini sama ya perintahnya, saya coba saja untuk yang average. Nah, ini untuk yang average. Average ini terjadi miss di cluster 2, ya, cluster 2. Kemudian juga di cluster 3-nya. Ini justru yang cluster 5 yang harusnya bergabung dengan cluster 3 itu dia terpisah sendiri. Kemudian yang di klaster 2 ini harusnya terbagi menjadi 2 klaster yang berbeda, ini menjadi 1. Kemudian kita bisa coba lagi metode yang berikutnya, min. Hanya saya tidak tahu apakah di sini perintahnya sama. Nah, berarti bukan. Berarti dia tidak ada di sini. Nah, kita coba lagi ya, yang awal tadi. Nah, jadi kalau dilihat dari kelima metode yang kita coba tadi, 1, 2, 3, keempat metode yang kita coba untuk metode kedekatan antar klasternya atau linkage-nya, itu yang paling bagus itu adalah menggunakan what method. Ya. Jadi dilihat di sini, dia yang paling akurat untuk memisahkan kalau kita menggunakan
jumlah klaster yang sama seperti yang kita gunakan dalam K-mean clustering. Ini gambaran untuk implementasi dengan menggunakan Python untuk hierarchical clustering dan K-mean clustering. Nah, yang terakhir yang berhubungan dengan clustering itu adalah bagaimana mengukur performasi pada clustering. Di sini metodenya banyak ya, tapi di sini saya hanya akan menggunakan satu metode saja, yaitu silhouette coefficient. Jadi silhouette coefficient itu adalah salah satu ukuran performasi untuk menghitung atau mengukur performa dari hasil model dengan menggunakan clustering. Di mana silhouette coefficient itu dirumuskan menjadi nilai different, ya, pengurangan antara B dengan A, di mana B itu adalah rata-rata jarak sebuah sampel dengan sampel lain di klaster tetangga terdekat. Di klaster tetangga terdekat. Jadi antar dua klaster misalkan, nah, di situ dihitung jarak antar elemennya. Jarak antar anggotanya. Misalkan di sini ada klaster, di sini ada klaster. Nah, di sini ada X, kemudian di sini ada bulat-bulat. Nah, saya menggunakan kotak aja di sini. Jadi ada 3 klaster seperti ini misalkan. Maka A itu adalah rata-rata jarak, ya, sebuah sampel dengan sampel lain di klaster yang sama. Artinya gini. Jadi misalkan di klaster X ini, di klaster yang pertama ini ada 3 data. Nah ini kita hitung semua jaraknya. X ini ke sini, X ini ke sini, ya, kemudian X ini ke sini. Lalu diukur rata-ratanya. Itu adalah A. Demikian juga di klaster yang kedua ini. Maka ini semuanya dihitung jaraknya. Lalu diukur setelah dihitung jaraknya, kemudian dihitung rata-rata. Demikian juga yang di klaster ketiga. Ini adalah A. Sedangkan B itu adalah rata-rata jarak sebuah sampel dengan sampel lain di klaster tetangga terdekatnya. Jadi misalkan X ini, nah, dihitung terhadap tetangga yang di sini. Dihitung terhadap tetangga di sini. Nah, seperti ini. Ini berapa? Ya, berapa rata-ratanya? Itu kita dapatkan nilai dari B. Di sini, di sini, di sini semuanya di rata-rata. Demikian juga yang ini nanti diukur dengan tetangganya. Kemudian dibagi dengan nilai maksimum, ya, antara A dan B. Mana yang maksimum nilainya antara A dan B. Nah, nilai silhouette coefficient ini berkisar antara min 1 sampai dengan plus 1. Jadi kalau nilainya mendekati min, ya, maka ini mengindikasikan clusteringnya tidak tepat. Sedangkan nilai yang di sekitar nilai 0 ini mengindikasikan adanya overlapping clustering. Jadi ada yang overlap, ya. Sedangkan nilai yang mendekati 1 itu akan mengindikasikan clusteringnya padat dan terpisah dengan baik. Sehingga kesimpulannya dari nilai silhouette coefficient yang dihasilkan dalam sebuah hasil clustering itu akan kita pilih yang nilainya mendekati 1. Jadi kalau nilainya mendekati 1, itu akan menghasilkan nilai hasil clustering yang paling baik. Nah, fungsi silhouette coefficient di Python itu adalah kita menggunakan Eskillen matrix, ya. Eskillen matrix. Ya, misalkan kita import silhouette score, ya. Jadi fungsinya kita bisa langsung menggunakan silhouette score atau silhouette samples
kalau siluet skor itu untuk satu, kalau siluet sampel itu berarti kita nanti akan menggunakan beberapa contoh sampel dari clusteringnya. Jadi kalau kita menggunakan siluet skor cukup seperti ini perintahnya, siluet skor, ya. Kemudian X ini adalah data yang kita cluster, bukanlah X-nya, sedangkan Y kaminya ini adalah hasil clusternya atau label untuk masing-masing hasil clustering. Kita lihat contohnya. Nah ini tadi di contoh yang Kamin, tadi saya sudah selipkan. Di sini saya selipkan contoh perhitungan untuk siluet average-nya. Jadi pada saat kita menggunakan cluster, misalkan di sini tadi 5 ya. 5. Nah ini siluet skornya kita bisa dapatkan dari hasil yang terakhir tadi. Misalkan dari hasil yang terakhir untuk kami dengan jumlah K-nya adalah 5, kita sudah predik dengan untuk mendapatkan hasil labelingnya. Nah, di sini kita masukkan saja ke fungsi siluet score, data X-nya, lalu pasangannya adalah dengan hasil penetapan dari klasternya. Nanti akan diperoleh hasil dari siluet average-nya. Nah ini, jadi diperoleh hasilnya adalah 0,55. Kalau misalkan kita ingin membandingkan antara beberapa model gitu ya. Oh, ini sorry. Ini masuk 3. Misalkan kita ingin membandingkan antara beberapa model untuk mengetahui apakah nilai siluet yang paling baik yang mana, kita bisa menghitung untuk semua siluet dengan jumlah cluster yang berbeda-beda. Ya, jadi contoh di sini kita bisa lihat contoh hasil clustering dengan menggunakan jumlah cluster yang berbeda dan didapatkan nilai siluet skor yang berbeda-beda. Ya, jadi untuk siluet skornya di sini untuk klasternya 2, ini bukan data yang sama ya. Jadi saya tidak menggunakan data yang sama seperti customer tadi. Ini datanya random. Ya, jadi misalkan pada kasus ini jumlah klaster yang sama dengan 2 itu siluet skornya paling tinggi yaitu 0,7. Nah, ini kalau divisualisasikan dalam scoring siluetnya ini seperti ini. Jadi 0,7 itu ada di sini. Jadi dia hampir terbagi secara sempurna. Jadi ini siluet skornya ya. Kalau ditampilkan bentuk clusteringnya seperti ini. Sedangkan kalau clusternya 3, ini nilai siluet skornya adalah 0,6, sekitar 0,6. 0,588 ya. Ini hasil clusteringnya. Ini posisi dari siluet skornya terhadap hasil clustering 0, 1, dan 2. Kemudian untuk yang keempat, ya menjadi seperti ini. Yang keempat, ini untuk nilainya juga cukup tinggi, yaitu 0,65. Kita bandingkan untuk yang 6. 6 ini nilai siluet skornya paling kecil ya. Kita lihat untuk yang 6. Nah, dia bentuknya seperti ini. Ini adalah nilai dari siluet skornya terhadap hasil pelabelan dari Kamin clustering. Di sini ada yang terlihat dia ya mendekati 0 ya. Dia ada yang overlap.
Ya, harusnya ini bisa kita gabungkan menjadi satu, ini juga bisa kita gabungkan menjadi satu. Baik, demikian gambaran dari bagaimana mengukur performasi dari clustering untuk studi kasus clustering tertentu, sehingga saya harapkan nanti kalian bisa mencoba dua teknik clustering ini untuk dataset yang kalian miliki sesuai dengan rencana dari permasalahan yang kalian rencanakan. Jadi harapan saya dalam perencanaan itu nanti kalian bisa mencoba untuk semua jenis teknik yang ada, termasuk di dalamnya adalah teknik clustering. Seperti ini yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya